Halo semuanya, kali ini kita akan bahas mengenai teori-teori sosial yang berkaitan dengan komunikasi kelompok. Ini merupakan materi keenam dan, cukup agak panjang materinya, jadi boleh disimak ya seperti biasa, Ibu nggak akan bosan, menyampaikan. Kalau ada hal yang tidak dipahami atau tidak jelas nanti bisa ditanyakan di ruang diskusi. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Pada teori, sosial ini yang akan kita bahas di awal adalah mengenai teori groupthink gitu ya. Apa sih yang disebut dengan groupthink? Jalaluddin Rahmat pernah mengatakan bahwa groupthink ini merupakan proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif. Nah, kita review lagi ya, apa sih Bu kohesif itu? Kohesif atau kohesi adalah kekuatan sebuah kelompok. Jadi semakin kuat anggota kelompok itu, maka akan makin besar juga terbentuk yang namanya groupthink. Kenapa makin besar terbentuknya groupthink? Karena pemikiran orang-orang yang ada di kelompoknya tuh sama gitu ya. Sehingga orang-orang di dalamnya berusaha untuk mempertahankan konsensus kelompok. Sehingga kemampuan kritisnya itu tidak menjadi efektif. Nah, ini cukup menarik. Kenapa sih kemampuan berpikirnya jadi tidak efektif? Karena gini, contoh misal eh, apa ya? Ibu pikir dulu. Oke gini, contohnya misalnya kalian, dulu pernah dengar istilah girl squad, gengnya Nia Ramadhani. Nah, gengnya Nia Ramadhani yang khusus perempuan-perempuan cantik, sosialita dan lain sebagainya, mereka kekuatan kelompoknya tinggi gitu ya. Ketika, kekuatan kelompoknya tinggi, maka terbentuk juga, groupthink, di mana beranggapan bahwa kelompoknya udah paling bagus, kelompoknya, memberikan apa ya, memberikan sesuatu hal yang positif dan lain sebagainya. Nah, dari situ ketika ada orang-orang yang mau mengkritisi atau misalnya, ingin menerima masukan dari luar, itu tidak bisa diterima di grup think ini. Kenapa? Karena ya dia beranggapan bahwa, kelompok saya sudah sesuai, kelompok saya sudah benar dan lain sebagainya. Nah, ini yang mengakibatkan, kemampuan ini yang mengakibatkan kemampuan kritis seseorang itu jadi tidak berfungsi karena ya udah ikut aja lah segimana yang ada di kelompoknya. Ya udahlah ikut aja, bagaimana dengan kekuatan yang di kelompoknya, seperti itu. Itu yang disebut dengan si groupthink itu sendiri. Nah, eee, apa yang menjadi esensi dari teori si groupthink ini? Nah, pada konsep, groupthink ini biasanya berdasarkan, tentang seberapa mendalam orang-orang yang ada di dalam kelompoknya. Nah, Raymond Cattell mengatakan bahwa sebetulnya penelitian yang ini difokuskan kepada kepribadian sebagai tahapan awal. Dibangun terhadap 3 hal ya. Jadi, teori groupthink ini tuh dibangun, terhadap 3 hal. Pertama, sifat-sifat dari kepribadian kelompok. Oke, Ibu balik lagi ke, kasus atau, ya Ibu balik lagi ke kasusnya yang, Girl Squad punya Nia Ramadhani. Sifat-sifat dari kepribadian kelompoknya adalah perempuan yang cantik, sosialita, kemudian artis gitu ya. Wah itu udah jadi, sifat-sifat yang ada dalam kelompoknya. Kemudian, struktur internal hubungan antar anggotanya, wah mereka, sistemnya pertemanan. Kemudian selain mereka sistemnya pertemanan, mereka juga ada hubungan bisnis di dalamnya. Nah, itu yang disebut dengan struktur internal hubungan antar anggota. Nah, selain itu ada sifat keanggotaannya. Sifat keanggotaannya adalah misalnya untuk atau untuk photoshoot ataupun misalnya untuk, eee eee, promo-promo yang lain. Jadi gini, Bu, saya nggak tahu nih girl squad, boleh kasih contoh yang lain nggak? Oke, kita kasih contoh yang lain ya. Misal kalian punya satu geng, ya geng pertemanan ya, geng pertemanan entah di kampus, entah geng pertemanan di luar kampus atau kalian punya geng nih ya. Nah, di dalam geng itu pasti ada kepribadian orang yang berbeda-beda. Sepakat ya? Ada sifat yang berbeda-beda di dalamnya gitu ya. Yang satu pendiam, tapi nurut-nurut aja ya keputusan kelompok. Yang satu bawel banget, suka bikin suasana di kelompoknya, tapi dia juga ngasih dia justru yang meramaikan suasana. Nah, itu adalah sifat-sifat kepribadian kelompok. Kemudian ada struktur internalnya.
struktur internal itu, "Ah, saya nggak berani deh kalau misalnya nggak bilang dari si A, soalnya si A yang suka ngambil keputusan." Jadi ada hubungan di mana orang-orangnya itu, strukturnya jelas, strukturnya itu meskipun tidak ada struktur organisasi ya, tapi paham gitu, kita tidak bisa melangkahi orang tersebut atau misalnya kita lebih nurut pendapat, dari orang tersebut gitu. Nah, ini yang disebut dengan struktur internal, hubungan antar anggotanya gitu. Nah, selanjutnya ada sifat anggota kelompoknya. Sifat, "Oh, kalau di geng saya mah gampang, saya ngomong semuanya ngikutin," gitu. "Kenapa ya kalau kalau di geng saya, kalau misalnya pengen ngomong apapun kayaknya susah banget pada nurut." Nah, itu adalah sifat keanggotaan kelompok. Jadi, sifat keanggotaan kelompok itu secara general untuk anggota kelompoknya. Beda kalau misalnya sifat kepribadian itu benar-benar secara personalnya, kayak gitu. Semoga nggak bingung ya, contoh dari Ibu. Next, ada yang disebut asumsi penting dari si groupthink ini. Apa aja sih yang dimaksud dengan asumsi penting dari groupthink? West dan Turner mengatakan bahwa, asumsi dari asumsi dari, groupthink ini pertama, terdapat kondisi-kondisi di dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas yang tinggi. Jadi ada orang-orang yang selalu pasti bilang kayak gini, kelompok kalian mah nggak solid, aku dong kelompoknya lihat baju samaan, terus apalagi tas samaan, mungkin zaman SMA atau mungkin kalian masih seperti itu, pakai kaos samaan, pakai baju samaan, sepatu samaan, duduk nggak boleh jauh-jauhan. Nah, itu disebut dengan kondisi di mana kelompoknya itu sedang mempromosikan bahwa, kami ini kompak gitu, kohesivitas kami ini tinggi gitu. Nah, itu di situ kondisi-kondisi yang, pada akhirnya kelompoknya itu mempromosikan bahwa, di kelompoknya memang memiliki kohesivitas yang tinggi. Nah, yang kedua, ada pemecahan masalah kelompoknya, merupakan proses yang menyatu. Jadi kalau misalnya, pada saat, kohesivitasnya tinggi, grup timnya tinggi, biasanya mereka, kalau ada sebuah masalah, dia akan iya-iya aja, akan nurut dan akan sepakat gitu. Jadi mungkin bisa jadi konfliknya sedikit gitu ya, konfliknya, cukup sedikit. Kenapa? Ya ya ajalah gitu, karena bukan problem gitu. Nah, yang ketiga, kelompok dan pengambilan keputusan oleh kompleks seringkali bersifat kompleks gitu ya. Kelompok, ketika mengambil keputusan tuh sering banget kompleks. Kenapa kompleks? Kan, tadi di poin 2 katanya, pemecahan masalahnya, ada aja, konfliknya sedikit. Betul, meskipun konfliknya sedikit, ingat bukan berarti tidak ada konflik ya, bukan berarti tidak ada konflik, konfliknya bisa jadi tidak besar, tapi, menjadi rumit gitu karena biasanya di grup ini akan ada, faktor, "Aduh nggak enak ya kalau saya ngomong kayak gini gimana dong?" Nah kayak gitu. Jadi ada kondisi seperti itu gitu ya. Itu itu yang disebut dengan, pengambilan atau, kelompok dan pengambilan keputusannya, seperti itu. Nah, berdasarkan penelitian, ada faktor-faktor determinan menurut Sarwono. Pertama, ada faktor antecedent. Nah, faktor antecedent ini seperti apa? Faktor antecedent ini lebih kepada biasanya kalau hal-hal yang mendahului ditujukan untuk meningkatkan pikiran kelompok, maka, keputusan dibuat oleh kelompok akan bernilai buruk gitu ya. Karena, kenapa? Eee, yang dicari adalah meningkatkan tujuan pikiran kelompoknya gitu. Jadi bukan, berbicara untuk mencegah pikiran kelompok. Nah, maka, jadi gini, contoh lah ya misalnya dalam satu geng, "Udahlah," gimana ya, gini, dalam satu geng atau dalam satu kelompok biasanya akan ada orang yang bilang, "Iya tahu, dia tuh jahat banget. Nggak bisa lah, dia tuh harus dimusuhin," misalnya kayak gitu ya. Kalian benci terhadap satu orang atau satu kelompok, terus kalian berusaha untuk, melakukan pembalasan terhadap orang tersebut gitu ya. Nah, ketika kita meningkatkan pikiran-pikiran itu, maka otomatis itu akan jadi buruk gitu untuk kelompoknya, karena negatif.
"Bu, gimana kalau misalnya feedback yang dikasih adalah positif?" Contoh misalnya kayak gini, "Iya tahu bagus kegiatan itu tuh karena kan bisa meningkatkan skill kita bla bla bla." Pokoknya, kita bikin, supaya orang tuh, jadi ngikutin kita gitu ya. Nah, ketika kita berpikir seperti itu pun akan jadi buruk meskipun, feedback apa, meskipun umpan yang dikasih, yang ke si kelompok kita adalah positif gitu ya. Tapi balik lagi, positif ini menurut siapa? Menurut kelompok atau menurut pemikiran kita? Kalau misalnya positifnya menurut pemikiran kita, ya itu tetap akan jadi buruk karena kenapa? Kita memaksakan pikiran kita kepada orang lain, bukan berdasarkan pikiran kelompok itu. Nah, beda kalau misalnya ada satu kelompok nih, misalnya kayak gini, "Kita nggak usah lah ikut seminar itu, ngapain sih ikut seminarnya?" Gitu. Mending kita ikut yang lain aja. Nah, ketika ada orang yang berpikir seperti itu, kita langsung bilang kayak gini, "Oh enggak, jangan kayak gitu. Jadi maksudnya gini loh, jadi jadi maksudnya kita ikut seminar itu biar A, B, C, D." Jadi ketika ada satu anggota kelompok yang berpikir negatif atau, menyampaikan sesuatu, eee sesuai dengan asumsinya sendiri. Nah, kita tuh melerai itu gitu. Kita tuh membuat, supaya apa ya, supaya, orang tidak melakukan kembali supaya orang tidak melakukan, apa yang dipikirkan orang lain gitu ya, seperti itu. Aduh ini, semoga nggak rumit ya contohnya sama kalian. Jadi intinya, apa ya, kayak provokator mungkin ya. Jadi, yang satu berusaha meningkatkan, supaya orang, yang di kelompoknya ngikutin apa maunya dia, yang satu adalah, itu akan bernilai buruk gitu ya. Yang satu adalah satu orang memprovokasi, tapi yang satu laginya, mencegah untuk bagaimana tidak terjadi konflik yang besar dan tidak terprovokasi, maka itu jadi baik gitu. Nah, itu mungkin yang sederhananya. Mmm, selanjutnya ada yang disebut dengan faktor kebulatan suara. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor kebulatan suara? Faktor kebulatan suara ini biasanya mengharuskan, semua orang yang ada pada kelompoknya itu mengambil, suara. Sehingga akan terjadi pada, pikiran kelompok gitu ya, dengan sistem suara terbanyak. Jadi, "Aduh saya kalau nggak ngasih pendapat nanti saya di-kick lagi dari grupnya. Tapi saya nggak sepakat sama apa yang disampaikan kelompoknya." Nah, itu disebut dengan kebulatan suara. Jadi, artian ketika memang kita tidak sepakat atau, kita tidak setuju dengan pendapat tersebut, kita kesulitan untuk menolak ya, kita sulit untuk menolak keputusan yang ada di dalamnya karena, kita sudah terjebak di situ gitu. Kita sudah, tidak bisa ngapa-ngapain, "Aduh gimana ya?" Dan lain sebagainya, karena memang posisinya adalah sudah terjebak, seperti itu. Oke, semoga terjawab. Next, kita lanjut, yang ketiga, ada faktor-faktor ikatan emosional. Nah, faktor-faktor ikatan emosional apa sih sebetulnya yang terjadi gitu? Faktor-faktor ikatan emosional ini Eee, lebih cenderung mengembangkan pikiran kelompok, sehingga, kelompok, itu lebih lugas, dan apa ya, kelompoknya, lugas dan berdasarkan tugas, tapi lebih rendah pikiran kelompoknya karena kalau orang-orang yang udah dalam kelompok grouping, kalau dia udah nyaman, dia tuh akan males buat ngasih pendapat jadi dia akan lebih iya-iya aja gitu dengan sesuatu hal yang ada di kelompoknya, seperti itu. Biasanya seperti itu ya, kalau, misalnya yang ada di sebuah kelompok itu sendiri, kayak gitu. Nah, next, kita, lanjut ke toleransi terhadap, apa ya, toleransi terhadap kesalahan. Pada, proses grouping, pikiran kelompok lebih besar, kalau kesalahan-kesalahan dibiarkan daripada tidak ada toleransi atas kesalahan yang ada. Nah, eee, kalau orang-orang yang berada pada, grouping ini,
Kalau orang-orang yang berada pada grouping ini, biasanya dia kalau ada kelompoknya yang salah, pasti bilangnya seperti ini, "Ya udahlah nggak apa-apa biarin aja," gitu. "Oh ya udahlah bisa dimaafin," atau justru kesalahan-kesalahannya itu dibantu ditutupi gitu ya. Ada kan kondisi-kondisi seperti itu ya, udah tahu salah bukannya diingatkan, tapi malah dibiarkan. Kalau tidak dibiarkan malah ditutupi kesalahannya. Nah, ini sering banget terjadi pada suatu kelompok-kelompok tertentu karena, wah dia salah nih, kalau nggak kita bantu nanti geng kita yang bermasalah. Nah, seperti itu. Jadi, lebih apa ya, lebih berusaha untuk menutup-nutupi, kondisi permasalahan yang ada, lebih berusaha membiarkan masalah itu terjadi. Biasanya seperti itu. Toleransi terhadap kesalahannya besar kalau di grup think, sehingga apa ya, eee justru kan kalau dalam kelompok yang bagus itu ketika kita bisa meningkatkan satu sama lain ya jangan dikasih toleransi berlebihan gitu. Supaya, orang-orang yang ada dalam kelompoknya itu belajar tentang, bagaimana mengerjakan tugas, bagaimana, menyampaikan pikiran pada sebuah kelompok, kayak gitu. Nah, beda lagi nih kalau misalnya menurut, Adler dan Fowler, dikatakan bahwa, mereka ini lebih mengkritik tentang teori, si groupthink ini kritiknya ya. Ada yang mengatakan bahwa, groupthink ini sebetulnya retrospektif gitu. Kenapa? Karena di dalamnya orang-orang itu dipaksa secara tidak langsung untuk tidak mau menyampaikan pendapatnya, tidak mau menyampaikan, argumentasinya dan lain sebagainya. Sehingga jenis ini dapat mengambil bukti untuk mendukung teorinya. Nah, biasanya kayak pernikahan, dan keluarga gitu ya. Kalau dalam, pernikahan, keluarga dan kohesifnya tinggi, maka, dengan tetap membiarkan perbedaan pendapat tanpa mengurangi keterpaduan itu sendiri. Misal nih, dalam keluarga atau pernikahan di sebuah keluarga itu pasti terjadi konflik ya, terjadi konflik, berantem nih sama adik kakak gitu, atau adu pendapat gitu dengan orang tua. Tapi ketika ada orang, keluarga intinya, kakaknya atau, orang tuanya tersakiti, biasanya kita akan bela mati-matian, membuktikan bahwa kohesivitasnya tinggi gitu ya, kohesivitasnya tinggi dan, ya dia sadar gitu kalau di grup think ini bahwa, eee, ada kondisi-kondisi satu pemikiran kita keluarga, oh ya benar, grup think-nya adalah, oh kita keluarga gitu. Tapi konflik terus nih di dalamnya, nggak sama, pendapatnya nggak pernah sama. Tapi ketika dalam satu kondisi, ada salah satu keluarga yang perlu dibela, itu pasti kalian akan membela gitu. Nah itu yang, disebut, bersifat retrospek gitu. Jadi meskipun berlaku secara surut, tapi, tetap dianggap, penting oleh kelompoknya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini menurut Tetlock. Wah, ini apalagi Bu, pusing ya yang ini materinya emang cukup banyak dan Ibu juga, semoga, jelas ya menjelaskannya. Oke, ada yang disebut, Tetlock. Ini adalah menurut Tetlock, maksudnya, ini adalah, menilai. Kalau Tetlock menganggap bahwa si grup ini tuh terlalu banyak menilai gitu ya. Kenapa? Karena, ada kelompok-kelompok yang sudah mengikuti prosedur yang sudah cukup baik dalam proses si grouping ini, tapi tetap melakukan kesalahan. Misalnya nih contohnya, eee, apa ya, contohnya, salah satu presiden gitu ya, eee, ini presidennya Carter, jadi kalian takut nggak relate karena kalian nggak kenal sama si presiden Carter ini. Jadi kayak gini, ini kan si Tetlock mengatakan bahwa groupthink itu menilai ya, jadi membuktikan bahwa ada juga kelompok-kelompok yang sudah mengikuti prosedur yang baik namun tetap melakukan kesalahan. Contoh, misal, katakanlah apa ya yang sederhana, mmm, oh, mahasiswa aja. Mahasiswa misalnya pada demo nih, oh, kita udah ngikutin nih semua apa mau kampus, apa dan lain sebagainya. Terus udah kayak gitu, ada nih akhirnya, kampusnya salah, kita demo gitu ya. Udah kita demo, tetapi ternyata, kampusnya juga
bikin salah lagi gitu, melakukan kesalahan yang sama lagi dan lain sebagainya. Makanya kenapa Tetlock ini mengatakan bahwa, kelompok yang sudah mengikuti prosedur yang baik, "Oh kita udah nih jadi mahasiswa yang baik gitu ya. Tapi kok, tetep ya, kayaknya, salah ya, kok kayaknya nggak sesuai ya, kok tetap aja saya udah bayar perwalian saya udah bayar perkuliahan, tapi kok saya tetep ya nggak bisa kuliah. Nah, kondisi-kondisi itulah. Jadi ada kondisi-kondisi di mana, mengikuti prosedurnya namun, tetap aja di kelompoknya, melakukan kesalahan dan dianggap tidak sesuai gitu. Jadi proses penilainya itu berdasarkan kelompok. Nah, ketika kelompok mengikuti pikiran si kelompoknya, tetapi nggak bisa. Aduh Bu, pusing. Tunggu ya, gimana ya kasih contohnya supaya sederhana. Eee, Misal gini, kalian ikut kelas Ibu, ya. Nah, ngikutin, oh di kelas Bu Sipa tuh harus A, B, C, D, A, B, C, D, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu adalah menilai, kalian proses menilai. Kemudian sudah ngikutin prosedur dan lain sebagainya. Tapi tetap aja bikin kesalahan gitu ya. Kalian udah sepakat nih dengan aturan-aturan ibu kasih, tapi tetap aja udah sampai pertemuan ke-6, ada aja yang bikin kesalahan, ada aja yang miskom. Dampaknya ke siapa? Dampaknya adalah ke kelompoknya atau dampaknya ke kelasnya gitu. Misalnya pengurangan poin, kemudian jadi dapat apa, tugas-tugas tambahan ataupun yang lainnya. Itu yang disebut dengan menilai. Nah, asumsi grouping ini, dibagi ada, 3 asumsi yang penting. Pertama, tadi ya sudah dijelaskan bahwa, kondisi kelompok yang ini mempromosikan kohesivitas yang tinggi. Jadi, selalu pamer kalau anggota kelompoknya itu paling solid, paling nggak ada banding gitu ya, paling apa ya, ya paling solid lah dan lain sebagainya. Itu pertama, kohesivitas yang tinggi. Nah, pemecahan yang ada di kelompoknya juga merupakan proses yang terpadu. Artinya terpadu itu, apa ya, artinya yang terpadu itu ya, ngikutin semua yang ada aja gitu. Ya udah saya ngikut aja dengan keputusan kelompoknya. Yang ketiga, kelompok dan pengambil keputusannya seringkali bersifat kompleks karena setiap orang punya pendapatnya masing-masing, dan ya selalu ada aja lah konflik-konflik kecil gitu. Ini udah dibahas, tadi di awal, nanti boleh lagi dicek ya. Next, ada faktor-faktor, terbentuknya grouping gitu. Apa saja yang menyebabkan faktor terbentuknya grouping? Yang pertama, kohesivitas kelompok. Semakin kuat kelompoknya, semakin terbentuk pikiran grouping-nya gitu. Jadi kan grouping ini adalah pikiran kelompok. Jadi, misal ada satu orang, aku pengen kayak gini dong di kelompok kamu." "Ah, janganlah, udah ketebak di kelompok saya mah bakalan kayak gini." Nah, itu grouping. Karena kenapa? Sudah sepakat atau sudah memahami, bahwa itu yang akan terjadi di kelompoknya gitu. Nah, grouping ini kenapa terjadi? Karena memang kohesivitasnya tinggi banget di dalam sebuah kelompok tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada faktor, struktural. Nah, faktor struktural ini seperti apa? Faktor struktural ini adalah karakteristik struktural yang spesifik, atau kesalahannya. Pertama, ada isolasi kelompok. Kenapa terjadi isolasi kelompok? Karena menganggap, kelompok lain itu nggak ada gunanya atau menganggap bahwa kelompok lain itu nggak hebat. Jadi ya udahlah kelompok kita yang paling penting. Jadi pikirannya itu kelompok kita aja dulu yang paling keren. Nah, itu yang terjadi sama si, girl squad yang tadi Ibu kasih contoh. Dia merasa bahwa gengnya yang paling bagus dan gengnya yang akan jadi role model dan lain sebagainya gitu. Jadi walaupun pada akhirnya bubar gitu ya mereka ini. Sama gitu, jadi ketika satu kelompok menganggap bahwa kelompoknya paling penting, paling hebat, dia tuh akan mengabaikan kelompok-kelompok yang lain di luar sana. Nah, pada, grup ting ini juga kurangnya kepemimpinan parsial. Kenapa, kurangnya kepemimpinan imparsial? Jadi, semua orang tuh, jadi kalau si A ngasih pendapat diikutin, si B ngasih pendapat diikutin. Jadi, apa ya, sosok leadership, pada kelompoknya itu tidak terlihat gitu kan. Sosok, leadership di kelompoknya itu tidak terlihat ya memang karena, kurangnya kepemimpinan imparsial itu. Nah, yang ketiga, kurangnya prosedur pengambilan keputusan. Kenapa? Pengambilan keputusan itu misal kayak ngumpul nih ya, kalian tuh satu kelompok ngumpul. Karena sudah terjadi kohesivitas yang tinggi, sudah terjadi grouping yang tinggi, jadi kalau pengambilan keputusan itu misalnya kayak gini,
Gimana nih, jadi nggak kita pergi ke Dufan?" Yang lain belum ngasih pendapat, "Udahlah jadi aja ya aku beliin tiketnya." Udah deh dibeliin tiketnya, tapi si anggota kelompok yang ada di kelompok kalian itu nggak akan menolak, "Ya udahlah udah dibeliin tiketnya pergi aja," kayak gitu. Karena, kurangnya prosedur pengambilan keputusan, jadi seolah-olah ada beberapa pihak yang mengambil keputusan atas dasar kelompok gitu. Kelompoknya menolak, biasanya kelompoknya ikut-ikut aja. Karena ya tadi konfliknya jadi makin kecil kan, seperti asumsi yang tadi di awal. Nah, kemudian, dalam, grup think ini juga, terjadi yang namanya homogenitas gitu. Homogenitas ini tuh seperti apa? Homogenitas ini artinya ya sama gitu, membernya tuh sama, orang-orang di kelompoknya tuh sama. Hobinya sama, kelakuannya sama, pikirannya sama, semuanya sama. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kohesivitasnya bisa tinggi, karena tiap individu itu akan memilih atau masuk ke dalam sebuah grup, dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama dengan kita ya, latar belakangnya yang tadi Ibu sebutkan. Nah, yang ketiga, ini, tanpa beragama sosial, ideologi dan, lainnya itu akan mempersulit, grup think ini. Tapi tadi udah dijelaskan bahwa biasanya karena hobi, karena, eee gaya berbicara dan lain sebagainya itu nyambung sehingga, kalian nyaman dengan kelompok tersebut, biasanya seperti itu. Sehingga kohesivitas tinggi, grup think tinggi, tapi, nilai kepemimpinan dan lain-lainnya itu rendah gitu. Oke, yang ketiga, tekanan kelompok. Tekanan kelompok atau grup stres ini adalah tekanan dari internal dan eksternal yang dialami kelompok dapat menuntun kepada grup think. Jadi, tekanan-tekanan ini biasanya akan mengakibatkan terjadinya grup think. Apa saja Bu yang menyebabkan terjadinya grup think? Karena gini, ketika orang menganggap bahwa, kelompok kita eksklusif, kelompok kita itu nggak ada tandingan gitu, kelompok kita yang paling terbaik dan lain sebagainya, itu akan jadi tekanan. Pertama, orang jadi tidak akan respect dengan kita, padahal mungkin dia tidak sukanya dengan kelompoknya, tapi karena kita bagian dari kelompok tersebut, maka orang-orang lain itu jadi nggak suka juga sama kita gitu. Padahal kan, dia nggak sukanya sama kelompoknya, bukan sama kita gitu. Jadi kita jadi kebawa-bawa. Kemudian, tekanan internalnya, kenapa? Kita kan nggak bisa apa ya, kita tidak bisa membatasi pikiran orang lain. Bisa jadi pikiran orang lain tuh berubah gitu, berubah kenapa? Iya, tiba-tiba tuh berubah karena nggak suka gitu dengan, satu kelompok ini. Nah, nggak sukanya tuh kenapa sih, Bu? Misalnya, contohlah, tekanan dalam sebuah kelompok ini ketika dia tidak suka terhadap, beberapa hal gitu ya, secara internal. "Duh, saya tuh nggak suka nih dalam kelompok ini, tapi kalau saya keluar nanti saya bingung cari kelompok lainnya. Aduh udah" jadi kayak ada rasa keterpaksaan, diri kita pada sebuah kelompok tersebut, sehingga memilih kita untuk stay. Tapi kalau untuk bicara juga kita nggak bisa berbicara. Nah itu, ada grouping juga di dalamnya gitu ya. Jadi ada tekanan di dalamnya ketika kita memaksakan pikiran kelompok, terhadap diri kita sendiri. Kemudian, gejala-gejala apa saja sih yang biasanya muncul, di grouping ini? Biasanya satu, penilaian kelompok yang berlebihan ya, ilusi akan ketidakrentanan, keyakinan akan moralitas yang tertanam dalam sebuah kelompok. Yang tadi Ibu sampaikan bahwa, eee, pada saat, grouping ini terjadi, maka, satu kelompok ini akan menganggap bahwa kelompoknya itu udah yang paling hebat, paling bagus, paling segalanya. Jadi merasa bahwa, "Oh, kita mah nggak akan bubar, kita soalnya solid banget." Karena kohesivitasnya terlalu tinggi sehingga membentuk, grouping. Tidak bisa jadi tidak ada demokratis di dalamnya, tidak ada demokrasi di dalamnya, gitu. Kemudian selain itu ada keyakinan dan moralitas yang tertanam dalam, sebuah kelompok. Nah, keyakinan dan moralitas ini seperti apa sih? Keyakinan dan moralitas ini lebih kepada, proses, proses, grouping gitu ya. Nah, keyakinan, akan moralitas ini lebih kepada bahwa, "Duh, iya ya, kayaknya saya nggak bergaul nih dengan yang lain karena, saya menganggap bahwa kelompok saya ini, udah paling hebat," gitu. Eee, Sehingga orang-orang banyak yang nggak suka. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang berada di kelompoknya itu menganggap bahwa, "Oh, geng kita mah udah paling solid, nggak ada saingan, terus, kelompok kita juga
kayaknya udah bener semua deh, semuanya sependapat kok, nggak ada tuh yang nggak mengeluarkan pendapatnya." Nah, kayak gitu. Jadi, kayak apa, merasa bahwa tidak, rentan kelompoknya dan yakin dengan moralitas yang tertanam. Nah, yang kedua adalah ketertutupan pikiran atau closed mindset gitu ya. Nah, closed mindset ini, tidak mengindahkan pengaruh-pengaruh di luar yang tadi dibilang bahwa ya kelompoknya paling hebat, paling benar dan lain sebagainya, sehingga, tidak ada apa ya, tidak ada, kondisi-kondisi yang, menyebabkan hal seperti itu. Kemudian, selain itu juga ada istilah yang disebut dengan, rasionalisasi kolektif. Nah, stereotip kelompok luar ini seperti apa? Orang itu akan menganggap bahwa kelompok kita terlalu eksklusif, susah disentuh sama orang, sehingga orang itu jadi malas berteman dengan kita secara personal. Padahal bisa jadi yang tadi Ibu bilang lagi, bahwa dia tuh nggak sukanya sama kelompok, tapi jadi nggak suka sama kita, gitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan rasionalisasi kolektif gitu ya. Rasionalisasi kolektif ini kenapa? Karena dianggap bahwa, eee, ya apa ya, dianggap rasional itu ya berdasarkan dengan pemikirannya gitu. Jadi, dia close mindset aja, dia benar-benar tertutup dengan pikirannya, dia agak sulit menerima masukan orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengkritisi kelompoknya, itu dia akan merasa sangat keberatan untuk menerima kritisi itu. Karena, dianggap, rasionalisasi kolektifnya, nggak sebanding gitu. Jadi, "Oh, kenapa saya jelek? Saya bagus kok." Jadi, agak susah untuk menerima masukan dari orang. Ini yang disebut dengan, ketertutupan pikiran atau closed mindset gitu ya. Nah, kemudian ada, tekanan untuk mencapai keseragaman atau pressure toward uniformity ya. Jadi, biasanya, kelompok berusaha untuk menjaga hubungan baik antar anggota. Kenapa sih, kelompok berusaha untuk menjaga hubungan baik antar anggotanya? Karena, pertama dia harus menjadi sensor diri dulu nih, supaya, mencegah, tekanan yang ada di kelompok. Oke, kalau saya masuk, kelompok ini, nanti saya harus A, B, C, D, saya harus kayak gini. Jadi kalian tuh sudah memikirkan, hal negatif apa yang akan terjadi atau tekanan apa yang akan terjadi ketika berada dalam satu kelompok tersebut gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan sensor diri. Kemudian juga, ada ilusi akan adanya kebulatan suara. Oke, kalau misalnya saya gabung dalam kelompok ini bisa jadi, pendapat saya nggak didengar. Oke, bisa jadi saya nanti ikut-ikut aja deh. Atau bisa jadi, kayaknya saya harus ngikutin apa maunya dia. Jadi ilusi adanya kebulatan suara itu seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan self appoint, main guards. Nah, self appoint, main guards ini lebih kepada, tekanan apa ya, mmm, pikiran kita ini tuh harus, dijaga supaya, tekanan-tekanan ini nggak ada. Tekanan dari luar ya, misalnya, tekanan-tekanan dari orang-orang yang, menganggap bahwa geng kita atau kelompok kita tuh terlalu berlebihan gitu, terlalu eksklusif, terlalu sarkas atau terlalu apa gitu ya, baik itu, negatif dan sebagainya. Jadi ada dalam pikiran kita, dari pikiran kita tuh memikir, "Oh enggak kok, itu mah orang-orang yang benci aja sama kita." Jadi it's okay kalau misalnya mereka ada yang bilang kayak gitu. Jadi, kita menjaga atau menjaga pikiran kita, supaya, masukan-masukan yang ada dari luar atau dari dalam itu tidak mengganggu, atau tidak menekan, diri kita, pada sebuah kelompok gitu. Nah, ada juga yang disebut dengan, tekanan terhadap para penentang. Ke dalam satu kelompok, yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa tidak mungkin tidak terjadinya konflik. Konflik itu pasti akan sangat sering terjadi gitu ya, akan sangat sering terjadi. Tapi kalau misalnya kita sudah mencapai keseragaman berpikir, ketika ada orang yang, "Aduh saya nggak suka nih dengan kelompok kalian kalau ada diskriminatif seperti ini." Nah, kelompok yang lain tuh pasti bilang, "Ah kamu lebay kayak gitu doang." Menurut kita itu serius ya, nggak boleh ada diskriminatif, tapi anggota kelompoknya karena sudah seragam pemikirannya itu akan mengabaikan pendapat kita. Nah, jadi tekanan-tekanan itulah yang akan mengakibatkan kita lambat laun jadi tidak nyaman di kelompok tersebut dan bisa jadi, kita memilih left untuk di kelompoknya, kayak gitu.
Oke, apa saja sih sebetulnya dampak, negatif dari groupthink? Dampak negatif dari groupthink itu yang pertama, diskusinya amat terbatas pada beberapa alternatif keputusan gitu ya. Kenapa terbatas? Karena, balik lagi ada beberapa keputusan-keputusan yang nggak bisa diambil nih, saya belum ngasih pendapat udah diputusin, kayak tadi tiket Dufan ya. Jadi, kayak, "Eh, kita pergi yuk ke Dufan," misalnya ke satu kelompoknya. Eee, "Enggak ah malas," janganlah, jangan males nih, udah aku beliin tiketnya." Nah, jadi kan ketika kita ingin melakukan diskusi untuk mengambil beberapa keputusan nggak bisa gitu, karena sudah diambil keputusannya dan kita juga jadi nggak bisa nolak. Nah, itu dampak negatif dari si groupthink itu. Nah, yang kedua, ada pemecahan masalah yang sejak semula sudah cenderung dipilih dan tidak dievaluasi lagi atau tidak dikaji ulang lagi. Nah, pemecahan masalah yang sejak semula sudah cenderung dipilih ini, biasanya tidak dievaluasi atau dikaji ulang. Kenapa tidak dievaluasi dan dikaji ulang? Karena dianggap bahwa pemecahan masalahnya udah sesuai gitu. Jadi siapapun yang mengambil solusi di dalam kelompoknya dianggap sudah sesuai. Padahal bisa jadi itu tidak, sesuai dengan yang kita butuhkan dan lain sebagainya. Grup think ini mungkin, lebih kepada ini ya, membatasi tiap orang untuk memberikan pendapatnya gitu. Nah, yang ketiga ada alternatif pemecahan masalah. Nah, alternatif pemecahan masalah ini tuh seperti apa ya? Alternatif, pemecahan masalah ini, eee, alternatif pemecahan masalah ini biasanya sejak semula sudah ditolak, jadi tidak pernah pecahkan gitu, tidak pernah dikaji ulang. Jadi kalau misalnya udah dianggap itu penting, ya sorry, kalau misalnya dianggap itu sudah penting ya artinya, apa ya, ya udah gitu, kalau ada masukan-masukan lain untuk solusinya nggak akan dianggap gitu. Udahlah ini udah ada sepakat-sepakat misalnya gini, pas tadi beli tiket ya, "Aduh daripada ke Dufan mending kita yang lain aja, yang lebih murah dan lain sebagainya." Atau misalnya, "Udah deh tiket Dufannya kita kasih ke orang lain, terus kita pergi ke Bogor," misalnya kayak gitu. Itu tuh nggak akan ditolak gitu, karena kenapa dianggap, ya udah yang kan udah ada, udah yang pertama udah sesuai gitu, ya udah, jadi akan sulit gitu ya. Kemudian tidak pernah mencari atau meminta pendapat dari para ahli. Jadi karena kelompok ini beranggapan paling penting, beranggapan paling, eksklusif, dia mengisolasi diri dan lain sebagainya, maka dia akan menghindari bertanya ke orang lain, kemudian dia akan, menghindari mencari pendapat ke orang lain. Karena dianggapnya, ya udah saya paling oke, saya paling hebat dan lain sebagainya. Itu, yang terjadi gitu. Jadi, dia, akan enggan menerima, masukan atau pendapat dari orang-orang di luar, si grupnya, kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau ada nasehat atau pertimbangan, eee kalau ada nasihat atau pertimbangan lainnya biasanya akan jadi bias gitu. Misalnya dikasih masukan nih, ini ada satu orang sering ngasih keputusan dalam kelompoknya, terus kita kasih tahu, kayaknya jangan kayak gitu deh, kayaknya kita harus ini deh, A, B, C, D," gitu ya. Itu tuh akan apa ya, akan bias, jadi orang-orang tuh kayak, "Apa sih kamu kayak gitu aja kok, berlebihan." Nah, misalnya kayak gitu, dia menjadi bias di dalamnya. Nah, jadi bias ini tuh antara mau didengar atau nggak didengar, kemudian mau diterima atau nggak diterima nasihat dan pertimbangannya. Nah, kemudian yang keenam adalah, cenderung tidak melihat adanya kemungkinan dari kelompok lain, tidak siap untuk melakukan antisipasi. Nah, orang-orang yang berada pada orang-orang yang berada pada grouping ini, itu biasanya kalau ada orang yang menasehati, atau misalnya ada orang yang komplain terhadap kelompoknya, dia nih nggak tahu punya solusi. Padahal kalau semakin tinggi grouping itu terbentuk, maka semakin, kemungkinan besar cepat bubarnya juga terjadi. Karena kenapa? Dia tidak pernah menyiapkan antisipasi apa nih terhadap orang-orang yang mau speak up, terhadap ketidaknyamanan, terhadap ketidaknyamanan, di kelompoknya gitu. Nah, ini tidak pernah dilakukan. Nah, ini makanya kenapa pada saat proses penentangan ini harus, lihat dulu nih, punya antisipasi apa enggak. Tapi biasanya orang-orang yang udah terlalu solid seperti itu, kalau misalnya mau ada antisipasi tuh malah nggak punya, plan cadangan, tidak punya rencana cadangan.
justru malah bisa terjadi konflik yang sangat besar nanti ke depannya. Nah, sasaran kebijakan tidak disurvei dengan lengkap dan sempurna. Kenapa tidak disurvei dengan lengkap dan sempurna? Ya, menganggap bahwa udahlah kita mah sepakat-sepakat aja, kita mah iya-iya aja, kita ngikutin kamu aja lah. Nah, padahal harusnya kita survei dulu, benar-benar sesuai nggak, benar-benar butuh nggak. Nah, ini yang sering kali luput gitu ya. Nah, terus apa nih yang harus dilakukan, dalam mencegah terjadinya groupthink? Oke, dalam mencegah terjadinya groupthink itu adalah dibutuhkan supervisi, atau komite parlementer. Nah, komite parlementer ini adalah orang-orang yang, mau mengatasi, kondisi yang ada dalam sebuah kelompoknya. Jadi biasanya ada komite atau geng lagi. Makanya kenapa kan kalian nih misalnya kayak di kelas, bikin geng masing-masing dengan siapa, tapi nanti ada lagi geng lagi, misalnya ada geng 5 orang, nanti dia ada geng 3 orang, 2 orang itu nggak pernah diajak gitu. Nah, itu bisa jadi. Karena, untuk membentuk si parlemen ini gitu. Kemudian ada mendukung adanya pelaporan kecurangan. Nah, pelaporan kecurangan ini dilakukan untuk seperti apa? Ya bisa jadi, "Oh, saya nggak sependapat nih, saya mau bilang ke media," misalnya kalau yang artis gitu ya, "Saya mau bilang aja deh ke media karena nggak setuju dan lain sebagainya." Ini adalah pelaporan kecurangan. Kemudian mengizinkan adanya keberatan. Nah, keberatan ini keberatan apa? Keberatan di sini lebih kepada, keberatan secara ini ya, apa ya, keberatan di sini tuh, lebih, mengarah kepada, kalau misalnya kita tidak sepakat, tidak sepaham dengan pendapat yang ada dalam kelompoknya ya, kalian sampaikan saja ketidaknyamanan itu gitu, jadi jangan dibiarkan. Kebanyakan orang-orang yang berada di grup ini agak segan atau agak enggan untuk, menyampaikan pendapat atau keberatannya. Dan kita juga harus menyeimbangkan konsensus gitu, jadi mengubah pengaturan, peraturan. Jadi kalau misalnya sebelumnya, pengaturan peraturannya itu adalah, cuman dia doang yang boleh ngomong dan kita ngikutin gitu ya, eee, kita ubah, semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh menolak, semua orang boleh memberikan alternatif-alternatif solusi, dan semua orang juga berhak memberikan pendapat dan masukannya. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, groupthink tidak akan ada, dinamika kelompok terbentuk, gitu ya. Capek juga ya karena banyak nih. Oke, ada yang disebut dengan teori penstrukturan adaptif. Apa yang disebut dengan teori penstrukturan adaptif ini pertama kali disampaikan oleh Anthony Giddens, pada tahun 70-an, di mana sebetulnya kelompok dan organisasi ini, menciptakan struktur yang dapat diartikan sebagai aturan atau sumber daya. Jadi sebetulnya struktur atau apa ya, dalam kelompok tuh ada sih biasanya struktur kalau di kelas ya, kalau di kelas biasanya itu strukturnya tuh ada bendahara, ada sekretaris, ada ketua kelas, udah aja gitu ya, ada 3. Tapi kalau misalnya di organisasi lain kan beda tuh, banyak, ada divisi apa gitu. Kenapa itu dibentuk? Itu adalah untuk mengatur si sumber daya organisasinya atau kelompoknya gitu. Jadi supaya tahu nih kira-kira nanti siapa yang akan menjalankan, siapa yang akan kita turuti pendapat-pendapatnya. Nah, itu, disebut dengan teori perstrukturan adaptif. Adaptif ini harus adaptasi sesuai dengan penggunaan yang akan dilakukan dalam sebuah organisasi atau kelompoknya, seperti itu. Next, apa saja nih yang masuk ke dalam elemen teori dari penstrukturan adaptif? Yang pertama ada agensi. Tunggu sebentar ya, Ibu pengen minum dulu. Oke, lanjut ya. Tadi apa? Elemen teori penstrukturan adaptif. Yang pertama ada agensi. Nah, agensi ini dapat didefinisikan sebagai perilaku atau kegiatan manusia yang diarahkan oleh aturan dan konteks di mana interaksi itu terjadi. Jadi gini, eee, tadi kan, Ibu menyampaikan ya, kalau misalnya contoh yang paling sederhana dalam sebuah kelompok ada di kelas gitu. Kalau di kelas kan ada ketua kelas, ada KM, ada apalagi ada apa ya, ada KM, kemudian ada bendahara, ada sekretaris gitu ya. Nah, di situ maka sudah ada agensinya masing-masing. Nah, agensi ini adalah,
perilaku untuk, sesuai dengan aturan atau konteksnya gitu. Jadi kalau bendahara ya tugasnya ngapain, kemudian sudah ada sekretaris tugasnya ngapain, KM tugasnya ngapain. Nah itu diatur agar, ketika berada dalam satu kelompok, interaksinya akan sesuai dengan konteksnya gitu. Karena ya, oh udah ada nih konteksnya, oh udah ada nih aturannya dan sebagainya, seperti itu ya. Nah yang kedua ada refleksivitas gitu. Nah, refleksivitas ini tuh seperti apa? Ini merujuk pada kemampuan individu untuk memonitor tindakan dan perilaku mereka. Nah, biasanya berdasarkan pengalaman atau di masa lalu. Contoh, saya pernah nih punya ketua kelas A, wah nggak cocok, saya ganti deh ketua kelasnya gitu. Nah, itu kan secara tidak langsung, merujuk terhadap, refleksivitas gitu. Tindakan di mana kita pernah nih punya ketua kelas A seperti ini, jangan sampai deh, ketua kelas kita berbeda, kita ketua kelasnya yang lain aja gitu. Nah, karena kenapa? Punya pengalaman masa lalu, pada waktu sebelumnya yang tidak menyenangkan sehingga diantisipasi dengan mengganti ketua kelas supaya tidak terjadi, hal tidak menyenangkan lagi gitu. Nah, merujuk kepada kemampuan individu, kan dia memonitori nih tindakan perilaku yang ada di kelompoknya, lebih seperti itu. Nah, John Friends dan Bertrand mengatakan bahwa ada 5 dasar sebetulnya dalam kekuasaan sosial. Wah, jadi, semua orang tuh memang memiliki kekuasaan ya, Bu, betul. Semua orang itu memiliki kekuasaan secara sosial. Nah, kekuasaan secara sosial ini beda-beda gitu ya. Ada yang, digunakan biasanya untuk menggambarkan sumber daya, otoritasnya. Kira-kira nih saya punya kekuasaan nggak ya? Saya punya wewenang nggak ya untuk mengambil keputusan? Kalau punya wewenang berarti saya harus jadi ketua nih. Kalau saya nggak punya ketua, berarti saya harus jadi opinion leader nih, supaya orang-orang mau dengerin saya gitu ya dalam sebuah kelompok. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian, balik lagi, apakah nanti, si kekuasaannya ini, otoritasnya ini jadi negatif atau positif ya, tergantung dia berinteraksi dengan orang lain. Makanya kenapa ada orang-orang yang masuk ke dalam sebuah kelompok, dia pengen jadi ketua dan dia ingin, apa ya, ingin memasukkan, sesuatu, berdasarkan, kemampuan dirinya gitu ya. Itu yang dilakukan. Nah, kemudian, berinteraksi, dengan orang lain juga ini yang, sering dilakukan. Biasanya, karena dia merasa dia berkuasa, dia akan, apa ya, menggunakan kekuasaannya dengan secara negatif ini kalau misalnya porsinya, kita lakukan dengan, negatif gitu ya. Oke, kita next, ini selanjutnya ada kekuasaan penghargaan atau reward power didasarkan pada persepsi bahwa orang lain mempunyai kemampuan untuk memberikan hasil akhir. Nah, kekuasaan penghargaan ini, biasanya lebih kepada, "Oh, iya dong, saya harus dikasih kontribusi, kan saya yang paling berjasa, saya ketuanya." Jadi seolah-olah kekuasaan penghargaan ini lebih kepada bahwa, eee, apa ya, bahwa si orang yang memiliki power atau memiliki kekuatan di sana karena dia punya kekuasaan, dia memiliki, satu effort atau satu nilai yang lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga, ini didasarkan pada, orang lain yang memberikan hasil yang harus positif di akhir gitu ya. Terus gimana Bu ketika, kekuasaannya dia gunakan secara negatif ya, dia tidak akan, dapat reward power. Di reward power ini ya orang nggak akan respect lagi sama dia. Walaupun dia ketua, dia, bilang bahwa dia udah berusaha semaksimal mungkin untuk kelompoknya, tapi ternyata menurut anggota kelompoknya dia nggak ngelakuin apapun, ya dia tidak akan mendapatkan kekuasaan, kekuasaan penghargaan ini atau dia tidak akan dapat reward power ini. Dia akan dapat reward power kalau misalnya orang-orang di dalamnya itu sudah, apa ya, mmm, gimana ya, orang-orang di dalamnya itu sudah ini ya, tunggu, Ibu, sudah memberikan kontribusi yang positif gitu ya ke dalam kelompoknya. Nah, kemudian ada kekuasaan secara koersif. Nah, kekuasaan secara koersif ini, persepsi bahwa orang lain mempunyai kemampuan untuk memberikan hukuman. Jadi, koersif ini membiarkan orang lain, memberikan, hukuman terhadap orang lain. Jadi, "Ya udah sok kalau menurut kalian kayak gimana?" Jadi, bukan si pemimpinnya yang memberikan
punishment, tapi yang memberikan punishment adalah anggota kelompoknya, berdasarkan anggota kelompoknya. Itu yang disebut dengan si, coercive itu sendiri. Jadi memberikan orang lain, dan orang lain memiliki hak yang sama untuk memberikan punishment terhadap, anggota kelompok yang misalnya tidak sesuai atau lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada kekuasaan referen. Kekuasaan referen ini adalah persepsi bahwa orang lain memiliki kemampuan untuk mendapatkan ketaatan, karena hubungan personal yang mapan dan akrab. Jadi, seperti apa hubungan yang mapan dan akrab? Nah, jadi kalau referen ini, semakin, orang itu dekat satu sama lain, maka orang ini juga seolah-olah memiliki kekuasaan yang sama dengan ketua yang ada dalam kelompoknya gitu, karena dekat jadi merasa, sama gitu. Contoh nih ya, contoh paling sederhana, ini kita dalam satu kelas, ada satu mahasiswa katakanlah Budi gitu. Budi ini tuh deket banget sama ibu ya. Nah, karena Budi merasa dekat dengan ibu, seolah-olah, apa yang disampaikan Budi itu, sama seperti apa yang akan disampaikan sama Bu Sifat gitu. Jadi, kalian sebelum bertanya sama ibu, kalian nanya dulu sama Budi. Nah, itu kekuasaan referen. Jadi, persepsi bahwa orang lain, berdasarkan karena, dekat apa enggaknya gitu. Nah, selanjutnya ada kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi ini bahwa orang lain mempunyai kemampuan untuk menggunakan pengaruhnya karena posisi atau gelarnya. Jadi biasanya, kekuasaan legitimasi ini digunakan, berdasarkan orang-orang yang misalnya, ya udahlah, dia kan lebih pintar, dia kan, udah S3, iyalah dia kan, misalnya ketua jurusan, iyalah dia kan dekan gitu. Nah, jadi kemampuan-kemampuan yang digunakan atau kekuasaan-kekuasaan yang digunakan berdasarkan, jabatan atau pengaruhnya atau bisa jadi gelarnya gitu. Jadi, kita akan jauh lebih respect dan akan jauh lebih mendengarkan orang-orang seperti itu. Itu disebut dengan kekuatan legitimasi dalam sebuah kelompok. Makanya kenapa dalam satu kelompok dilihat harus ada yang lebih pintar biasanya, kalau harus ada yang lebih juara, harus ada yang gelarnya lebih tinggi, pengetahuannya lebih luas, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kekuasaan pakar atau expert power. Di sini, persepsinya bahwa orang lain mempunyai kemampuan untuk menggunakan pengaruh karena pengetahuan atau keahlian spesial yang dimiliki. Nah, persepsi bahwa orang lain mempunyai kemampuan untuk menggunakan pengaruh, karena pengetahuan dan keahlian spasial ini adalah, gini, ada orang-orang yang kita akan jauh lebih respect atau kita akan jauh lebih, nurut gitu ya istilahnya karena dia memiliki, satu kepakaran gitu. Oh dia expert misalnya kayak, eee, apa ya, kita akan jauh lebih kelompok akan jauh lebih percaya ketika kita tahu bahwa dia memang expert di bidangnya. Contohnya, oh dia expert nih di bidang komunikasi, undang aja dia gitu. Oh dia expert nih di bidang A gitu, ya udah undang aja dia gitu. Karena kita, sepakat dengan orang seperti itu. Nah, selanjutnya ada teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif ini kalau menurut Wibowo mendefinisikan, keadaan tidak nyaman akibat adanya ketidaksesuaian antara sikap, serta, tingkah laku yang ada gitu ya. Berpendapat bahwa hubungannya bertolak belakang, sehingga, diakibatkan adanya penyangkalan satu elemen terhadap elemen lain. Teori disonansi kognitif ini, contohnya adalah ketika kita berada dalam kondisi saya nggak nyaman nih sebetulnya ada dalam sebuah kelompok, saya ini nggak nyaman banget gitu ya dalam sebuah kelompok. Tapi, ketidaknyamanan yang kita rasakan, berbeda dengan apa yang ada dalam kelompok. Kita tetap mengerjakan itu, tapi kita tuh nggak nyaman. Jadi kan bertolak belakang ya. Kita ngerjainnya setengah hati, kita tidak nyaman, tapi kita tetap ada dalam kelompok tersebut. Teori disonansi kognitif ini, membuat kita menyangkal perasaan tidak nyaman itu, menyangkal perasaan tidak nyaman, "Oh, kamu nggak nyaman nggak?" "Enggak kok, saya nyaman-nyaman aja." Jadi udah tahu nggak nyaman gitu ya, sudah tahu tidak nyaman, tapi memaksakan diri untuk tetap nyaman, padahal nggak nyaman gitu. Dan ketika ditanya, "Kamu nyaman nggak?" "Nyaman kok, nyaman." Padahal nggak nyaman. Nah, teori disonansi kognitif itu seperti itu, menyangkal apa yang dirasakan dan berbeda dengan apa yang disampaikan, dikeluarkan oleh, kata-katanya, kayak gitu. Itu teori disonansi kognitif. Biasanya banyak banget nih orang-orang yang ada dalam sebuah kelompok bilang nyaman, dalam kelompok ternyata dia nggak nyaman sama sekali, seperti itu. Oke, kita lanjut, Festinger menyebutkan ada 4 sumber disonansi.
Yang pertama, disonansi ini pertama ada inkonsisten, logika gitu ya. Inkonsisten, logika ini seperti apa, ya nggak sesuai dengan apa yang dipikirkannya gitu. Jadi awalnya dia pikir, "Udah deh aku yakin akan A," gitu ya. Tapi dia, "Ah udah nggak jadi." Contoh, "Udah saya fix akan menyampaikan pendapat saya pada kelompok ini," gitu. Tapi karena ada satu lain hal dia, "Nggak usah deh, kamu daripada nanti ngomong kayak gitu, nanti kamu dikeluarin loh dari grupnya, nanti kamu susah lagi dapat gengnya." Nah, kayak gitu. Jadi ada satu pikiran yang bertolak belakang. Jadi nggak konsisten logikanya. Jadi, apa ya, galau, belum bisa memutuskan apa yang, akan dilakukan gitu. Itu yang disebut dengan inkonsistensi logika. Kemudian ada nilai budaya. Nah, nilai budaya ini adalah kognisi yang dimiliki seseorang di suatu budaya, karena kemungkinan akan berbeda dengan budaya lainnya. Dia paham nih bahwa, pada, sumber, disonansi ini, semakin, semakin berbeda budaya orang-orang yang ada pada kelompoknya, maka otomatis itu juga akan berbeda. Oke, kalau di kelompok saya mah, bikin yang kayak gini gampang, kita mah tinggal koordinasi via grup chat, terus, kelompok lain bilang gini, "Ya nggak bisa kalau di kelompok saya nggak bisa koordinasi apa-apa via chat, kita koordinasinya harus ketemu." Nah, misalnya kayak gitu, karena kan beda, nilai budayanya berbeda gitu ya, value culture-nya itu berbeda. Nah, ini yang kita nggak bisa samakan. Di teori, disonansi ini sadar bahwa, oh ternyata ada budaya-budaya yang berbeda dalam format berpikirnya gitu. Terus ada opini umum atau generality, opinion, ini adalah, disonansi yang mungkin muncul karena sebuah pendapat yang berbeda dan menjadi pendapat umum gitu ya. Jadi, opini umum ini lebih kepada, "Iya deh, kayaknya kita nggak mungkin deh kalau nggak ngerjain tugasnya Bu Sifat. Tugasnya Bu Sifat harus dikerjain." Itu, muncul karena sebuah pendapat yang berbeda menurut satu orang. Terus orang yang ada di kelompoknya langsung mikir, "Iya juga ya, kalau kita nggak ngerjain tugasnya Bu Sifat, nanti, bakalan nggak dapat nilai." Nah, itu adalah pendapat satu orang, dia nyampein pendapat nih berbeda dengan yang lain. Misalnya yang lain bilang, "Udahlah gampang Bu Sifat mah jangan dikerjain tugasnya, nanti paling juga lupa." Nah, pendapat umum tuh kayak gitu, tapi satu orang bilang, "Kayaknya tetap harus dikerjain deh tugasnya dari Bu Sifat, karena nanti pasti dicek," gitu, misalnya kayak gitu. Nah, terus pendapat itu jadi membuat berpikir lagi anggota kelompoknya, "Bener juga ya, tetap harus dikerjain, kalau enggak nanti, akan terjadi A, B, C, D," misalnya kayak gitu. Nah, itu opini umum. Nah, kemudian disonansi kognitif ini juga berdasarkan pengalaman masa lalu gitu ya, pengalaman masa lalu ini seperti apa sih? Muncul, akibat dengan, ketidakkonsistenan dengan pengalaman masa lalunya. Jadi kayak gini, "Oh iya, tenang Bu Sifat pernah kok lupa nggak ngecek forum diskusi. Eh iya tahu Bu Sifat juga pernah loh, tapi Bu Sifat waktu itu ngecek banget forum diskusi." Terus dia bilang, "Oh tapi Bu Sifat juga pernah kok nggak ngecek tugas," misalnya kayak gitu. Nah jadi pengalaman-pengalaman yang dahulu pernah muncul itu, dicari pembenarannya untuk, keputusan, saat ini gitu, sehingga nggak terjadi konsisten nih antara, pengalaman yang satu orang bilang kalau misalnya nggak dicek tugasnya, satu orang bilang dicek gitu. Jadi kan nggak konsisten, nih apa nih yang harus dipilih gitu. Nah, itu yang disebut dengan past experience. Jadi, teori disonansi kognitif akan lebih membuat kalian mudah galau gitu untuk menentukan keputusan dalam sebuah kelompoknya. Oke, asumsi-asumsi teoritis ini, untuk yang, disonansi kognitif ini ada beberapa dasar. Pertama, karena manusia ini memiliki hasrat dan adanya konsistensi pada keyakinan sikap. Maaf ya. Oke oke. Manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan sikap atau perilaku. Jadi, dalam teori disonansi kognitif ini diminta bahwa semua, individu yang ada pada kelompoknya harus memiliki keyakinan dan sikap sehingga konsisten. Jadi, ketika temannya atau pendapat lainnya diminta petunjuk, kalian jangan iya-iya aja, tapi berikan rasa konsisten, berikan rasa yakin dan sikap terhadap apa yang ingin diberikan atau apa yang akan disampaikan pendapatnya terhadap, kelompoknya gitu.
Nah, kemudian disonansi juga biasanya diciptakan karena inkonsisten biologis gitu. Inkonsistensi biologis itu seperti apa? Karena mungkin karena perasaan tidak nyaman, kemudian pikirannya berputar-putar. Nah, itu pada akhirnya apa ya, diciptakannya itu dari situ, disonansi itu diciptakan karena kita terlalu banyak galau dengan pendapat-pendapat, "Ke kampus enggak ya? Ke kampus enggak ya? Ke kampus enggak ya? Ah, padahal kerja kelompoknya kan bisa nggak di kampus," gitu. Nah, itu ada inkonsistensi secara biologis ya. Kemudian perasaan yang tidak suka mendorong untuk melakukan satu tindakan yang dapat tidak diukur. Gitu yang tadi Ibu bilang bahwa, kita tuh selalu cenderung melakukan pekerjaan sebenarnya yang kita nggak suka. Ya kalau nggak suka kenapa nggak ngomong, kenapa tetap dilakukan gitu ya. Nah ini yang, pada akhirnya, ketidaksukaan inilah yang mendorong orang untuk melakukan, sesuatu hal dan itu akan berdampak, sesuatu hal yang negatif dan tidak diukur. Jadi udah tahu nggak suka, kenapa nggak disampaikan, tapi tetap ada di situ. Nah, itu yang salah gitu ya. Kemudian disonansi ini juga mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan usaha untuk mengurangi disonansi. Nah, disonansi ini dibuat adalah disonansi konsonansi ini dibuat agar orang-orang itu mau konsisten dengan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, sehingga itu berpengaruh baik terhadap kelompoknya. Nah, jangan sampai kelompoknya gara-gara satu orang galau, satu kelompoknya ikutan galau, karena terlalu banyak grouping di dalamnya gitu ya. Terus, satu orang misalnya 5 orang nih, 2 orang pilih A, 3 orang pilih B. Wah, nggak konsisten nih kelompok kita. Wah, grup kita nggak kompak nih. Nah, jadi, teori disonansi konsonansi ini membuat supaya kita menjadi kompak untuk mengurangi si disonansi itu sendiri, seperti itu. Nah, dalam teori, kognitif ini terdapat, beberapa poin ya. Yang pertama, tidak relevan satu sama lain, tidak konsisten satu sama lain, tidak konsisten satu sama lain. Jadi, ada elemen yang paling penting. Biasanya, antara pikiran sama yang diucapkan nggak sesuai gitu ya, itu pertama. Apa yang dipikirkan, apa yang sudah ada di hatinya tidak sesuai dengan yang dilakukan, tidak relevan. Ada konsisten satu sama lain. Oke, kalau konsisten berarti sepakat nih semua. Berarti konflik, kita udah mengurangi, kondisi galau atau kondisi, bingung pada, kelompok kita gitu. Jadi kita sudah dapat keputusannya. Ada tidak konsisten satu sama lain. Ih, katanya bilang A, katanya bilang B, yang mana sih yang benar gitu. Jadi, nggak, membuat, kelompok ini makin lama berpikir, makin lama untuk menentukan keputusannya. Karena kenapa tidak konsisten satu sama lain. Biasanya itu elemen yang paling penting ya. Oke, ada disonansi kognitifnya, dan persepsi. Pertama ada terpaan selektif, ada pemilihan perhatian, ada interpretasi selektif, dan retensi selektif gitu ya. Oke, apa aja yang mengakibatkan terpaan selektif? Jadi, pada saat, disonansi kognitif ini akan ada, beberapa orang-orang yang cukup selektif ketika mengambil keputusan. Ada orang-orang yang iya-iya aja gitu. Nah, terpaan selektif ini merujuk kepada disonansi kognitif dan persepsi yang mengatakan, ini harusnya seperti apa ya? Karena, apa ya, orangnya pasti kan memang harus selektif di dalamnya. Itu disebut dengan terpaan selektif. Kemudian ada pemilihan perhatian. Pada saat kognitif dan persepsi ini harus dilihat dulu nih apa yang diperhatikan. Apakah misalnya orang yang memberikan pendapatnya? Apakah orang-orang yang memberikan keputusan di dalamnya? Apakah memang, poin yang jadi keputusan di dalam kelompoknya atau komunikasi yang ada dalam kelompoknya gitu ya. Jadi, ada, pemilihan-pemilihan perhatian yang dilakukan dalam kelompok tersebut. Jadi disonansi kognitif itu harus seperti itu. Jadi kita harus mulai memilih kira-kira apa yang menjadi perhatian kita gitu. Nah, terus ada yang disebut dengan interpretasi selektif. Interpretasi selektif ini lebih kepada, interpretasi, kepada apa ya, mmm, tunggu Ibu, interpretasi itu lebih kepada gini, bagaimana cara kita merubah sudut pandang yang sama gitu. Jadi dalam artian gini, eee, kan, ada interpretasi atau ada pandangan-pandangan yang berbeda kan dalam sebuah kelompok. Si A, mikirnya ini, si B mikirnya ini, si C mikirnya ini, si D mikirnya banyak banget berbeda satu sama lain. Nah, bagaimana kita mencari, perbedaan, ini bagaimana
cara kita melakukan cara bagaimana kita, mencari perbedaan-perbedaan ini dengan cukup, baik gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut, dengan retensi. Nah, retensi, selektif ini dikatakan, oke. Retensi selektif ini dikatakan seperti apa? Ini ketika mengingat poin bagus tentang sebuah, pendapat yang ada di dalam kelompok dan disukai gitu ya. Jadi kalau interpretasi itu kita masih menduga-duga, kalau retensi selektif ini kita tahu nih, mengingat poin apa nih yang paling bagus di kelompok kita, poin apa nih yang paling menonjol di kelompok kita, sehingga orang akan tertarik dengan kelompok kita, sehingga orang akan makin solid dalam kelompoknya. Jadi kita cari poin-poin yang, paling bagus dan solid di kelompoknya. Itu yang dilakukan dalam disonansi kognitif dan persepsi. Jadi nggak hanya menduga-duga dengan si interpretasinya, tapi juga kita tahu nih, apa yang paling, bagus, dalam, sebuah kelompok tersebut, gitu. Oke, ini ada beberapa cara dalam mengatasi, disonansi kognitif, menurut Aronson dan Festinger, ada 3. Yang pertama, mengubah sikap atau perilaku menjadi konsisten satu sama lain. Jadi, orang-orang disonansi kognitif ini adalah orang-orang yang cukup sangat galau. Jadi, gimana cara mengatasinya supaya nggak galau? Ubah sikap, ubah jadi konsisten. Tega, nggak tega, harus tega. Karena kenapa? Yaitu keputusan untuk berada dalam sebuah grup atau dalam sebuah kelompok gitu. Keputusan tetap harus diambil. Jadi jangan terlalu banyak mikir yang enggak-enggak, tapi kita nggak konsisten dengan pikiran itu. Kedua, mekanisme. Oke, mekanisme ini adalah mencari informasi yang baru untuk mendukung, sikap perilaku dan menyeimbangkan elemen kognitif. Jadi kayak gini, ketika, kita tahu bahwa, di kelompok saya nih disonansi kognitifnya tinggi gitu ya. Gimana caranya? Jika seperti itu, masing-masing anggota kelompok harus mencari informasi supaya menyeimbangkan elemen yang ada dalam pikirannya. Elemennya itu apa aja? Oke deh, ini daripada salah paham terus coba kamu tanya ke si B, kamu tanya ke si C, kamu tanya ke si D, kamu tanya ke si E. Nanti kalau udah dapat, pendapat dari A, B, C, D, E, kita kumpul lagi, kita diskusikan. Nah, itu yang disebut dengan si, mekanisme. Jadi si mekanisme ini adalah kita mencari informasi lain untuk menyeimbangkan keputusan atau elemen berpikir yang ada dalam kelompok kita. Karena kenapa? Ternyata di kelompok kita tuh, blunder sama pikirannya gitu. Berarti kita harus cari informasi baru. Ketiga, ada mekanisme ini ada disebut dengan trivialization, yang berarti menganggap atau mengabaikan atau menganggap ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku sebagai penyebab disonansi. Jadi trivialization ini menganggap bahwa ya iyalah kelompok kita kenapa galau dan nggak sesuai, orang harusnya kita ngerjain B, tapi kalian kenapa nggak ngomong kalau B ini tuh nggak bagus gitu. Kan ada ya orang-orang seperti itu, udah tahu itu nggak bagus, tapi dia nggak mau mengeluarkan pendapat. Nah, itu disebut dengan trivialization. Jadi sebenarnya disonansi kognitif yang terjadi pada kelompok kita karena kita mengabaikan atau tidak menganggap antara sikap dengan kondisi yang terjadi. Nah, itu disebut dengan disonansi kognitif itu sendiri, trivialization itu. Oke, ada berapa lagi nih Bu, tingkat disonasi, yang ada gitu. Menurut Zimbardo ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi tingkat disonasi ya. Pertama, kepentingan, jadi kepentingan ini seberapa signifikan sih suatu masalah berpengaruh terhadap tingkat disonasi. Jadi, kalau semakin orang itu memiliki kepentingan, semakin orang itu juga bisa bikin, disonasi atau bikin galau. Disonasi itu galau ya, disonasi itu sama dengan galau, jadi biar nggak pusing. Semakin orang punya kepentingan, semakin dia kuat kepentingannya, semakin dia akan mudah membuat satu grupnya itu galau gitu ya. Tergantung tingkatnya, semakin, kepentingannya receh atau nggak terlalu penting ya biasanya juga dia, disonasinya sedikit. Rasio disonasi ini harus sesuai dengan jumlah orang yang ada dalam kelompoknya. Kalau misalnya kelompoknya 5 orang, yang galau tuh cuma 1 orang, nah itu juga, nggak akan berpengaruh. Tapi karena 1 orang ini punya kekuatan, komunikasi yang hebat, dia akan mempengaruhi si 5 orang, 4 orang sisanya. Nah, jadi balik lagi nih, mana orang yang, jumlah kognisinya dengan rasionya berbanding, sehingga itu akan berpengaruh terhadap kognitif seseorang. Jadi kognitif itu keputusan yang akan diambil. Nah, jadi pastikan, semua orang pada anggota kelompoknya bisa memberikan pendapat dan masukan sehingga rasionya sama gitu. Kalau udah rasionya sama,
jumlahnya sama, rasio itu atau jumlah ya. Ketika jumlahnya sama ya otomatis, tidak akan terjadi konflik gitu karena, apa ya, tidak akan terjadi disonansi, tidak akan jadi, kegalauan karena sudah sepakat gitu. Nah, biasanya rasionalitas ini digunakan untuk menjustifikasi inkonsisten. Nah, rasionalitas ini digunakan untuk menilai ya, untuk menjustifikasi itu menilai. Menjustifikasi itu untuk menilai inkonsisten. Oh, ternyata ini yang membuat kita nggak konsisten karena rasio kita A, B, C, D. Jadi rasionalitas itu apa ya? Lebih kepada eh, kemasuk akalan. Jadi masuk akal atau tidak nih pendapat atau masukan yang disampaikan individu untuk menilai kelompok yang ketidaksuksesan ini. Iya, jadi intinya biasanya nih ada orang bijak di dalamnya gitu. Jadi orang yang tahu nih kenapa ya kok kita satu kelompok kayaknya beda pendapat terus. Kenapa ya kok kita dalam satu kelompok kayaknya nggak kompak-kompak. Nah, kita tahu nih alasan-alasannya. Jadi kita menggunakan rasionalitas itu berdasarkan dengan jumlah rasio yang ada. Kayak gitu. Nah, terus ada yang disebut dengan, perspektif, strukturasi. Perspektif strukturasi ini menurut Anthony dan Giddens, adalah, yang menyatakan bahwa manusia ini adalah, sebuah proses, memproduksi dan mereproduksi sistem keanekaragaman. Jadi, Giddens percaya bahwa sebenarnya gini, kalau untuk, perspektif strukturasi itu ada 3 model. Ada 3 modal atau dimensi. Yang pertama interpretasi dan pengertian. Kalau kamu pengen merubah strukturisasi yang ada pada sebuah kelompok, pengertiannya seperti apa dulu? Pemahaman tiap orang itu seperti apa? Interpretasinya seperti apa? Jangan sampai pemahamannya berbeda-beda. Kalau mau pemahaman berbeda-beda ya nggak akan menemukan strukturisasi itu. Tapi kalau pendapatnya sudah sama, sudah mirip, biasanya strukturisasi akan terbentuk. Kemudian sense moralitas gitu, keberadaan yang atau keberadaan konduksi. Nah, sense moralitasnya seperti apa? Kita lihat nih, kira-kira orang-orangnya kondusif ya? Enggak ya? Kira-kira orangnya bisa diajak diskusi nggak ya? Kira-kira bagaimana nih kalau kita berdiskusi dengan dia? Jadi sense of moralitasnya tuh digunakan gitu. Kemudian sense dari kekuatan. Nah, sense dari kekuatan ini adalah lebih kepada kekuatan yang ada pada kelompoknya. Kelompok ini lemah banget karena komunikasinya jelek, kohesivitasnya jelek gitu dan sebagainya. Jadi kekuatan kelompoknya juga nggak akan berlaku. Kalau pengen menstrukturisasi satu kelompok atau pengen merubah struktur yang ada pada kelompoknya lagi adalah pertama lihat dulu orang-orang di dalamnya siapa yang bisa menstrukturisasi gitu ya. Bagaimana caranya? Kohesivitasnya seperti apa? Komunikasi yang dilakukannya seperti apa? Maka secara tidak langsung nanti akan terbentuk si struktur strukturisasi itu gitu ya. Tidak berdasarkan dengan pendapatnya sendiri saja. Seperti itu. Oke, sudah cukup materinya. Wah, hampir 1 jam lebih ya. Ini materi terpanjang dan paling banyak. Nanti boleh dibaca-baca, boleh dibaca-baca lagi, didengerin lagi. Didengerinnya jangan sekaligus, takut pusing. Jadi dengerinnya berkala aja. Seperti biasa, nanti kalau udah nggak paham ditanya ya di kelas. Terima kasih.